Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Iqbal, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 3 Karangintan, Kabupaten Banjar. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Kemudian kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar yang merendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, dan mereka hanya diam saja. Kemudian yang kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dan pemikiran atau perilaku yang saya alami adalah: pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana saja sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mendorong siswa menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Mereka terlahir berbeda pada setiap individu, memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Adapun perubahan perilaku yang saya alami antara lain, guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Kemudian, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Kemudian ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka.
Kemudian keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Kultur dan iklim sekolah yang baik akan selalu saya contohkan serta teladankan kepada siswa bagaimana mereka bersikap dan mengelola emosi mereka agar dapat menstimulasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kelima, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Sebagai seorang guru, saya berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asuh, asih, dan asah. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sesuai dengan pemikiran KHD bahwa kodrat anak adalah bermain dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Kemudian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Kemudian terakhir, pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada peserta didik, menuntun, dan melayani. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.